Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siswa, siswi kelas 7 SMP IT Alia Islamic School. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kembali kita bisa melanjutkan thalabul ilm, yang ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita doakan untuk teman-teman kita yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan Allah angkat penyakitnya. Melanjutkan materi fikih, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bab yang ketiga, yaitu sunnah fitrah, di mana kita menyebutkan sekitar ada 11 poin sunnah fitrah. Di antaranya adalah berkhitan, bersiwak, mencukur kumis, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, memotong kuku, membasuh sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja, berkumur-kumur, dan memelihara jenggot. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab yang keempat, yaitu adab buang hajat. Adab-adab yang perlu kita perhatikan tatkala buang air kecil atau buang air besar. Pembahasan ini mengingatkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna. Agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku kepada kalian dan aku telah sempurnakan agama kalian. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu, segala kebaikan, segala perkara yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga dan menjauhi diri kita dari api neraka telah dijelaskan. Mulai dari masalah-masalah yang kecil sampai masalah-masalah yang besar sudah ada penjelasannya di dalam Islam. Sehingga kita sebagai seorang muslim atau muslimah hendaklah mencukupkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, karena itu merupakan petunjuk yang paling benar, cahaya bagi kita tatkala kita mengarungi kegelapan kehidupan di dunia ini. Berbicara tentang adab-adab buang hajat, maka ada adab yang sifatnya sunnah dan ada adab yang sifatnya wajib. Di antara adab yang perlu kita perhatikan ketika kita buang hajat, yang pertama, tidak boleh masuk ke toilet mengenakan sesuatu yang mengandung nama Allah. Jadi tidak boleh kita masuk ke WC membawa sesuatu yang di situ ada asma Allah, ada nama Allah. Misalnya membawa Al-Quran, membawa buku, membawa benda-benda yang di situ bertuliskan nama Allah, maka enggak boleh. Ini sebagai bentuk kita memuliakan asma Allah. Karena kalau dia masuk ke toilet dengan membawa benda-benda yang terdapat nama asma Allahnya,
berarti dia telah menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa dia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki WC, beliau meletakkan cincinnya. Yang mana cincin beliau itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi sebagai bentuk kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak membawa masuk benda-benda yang bertuliskan nama Allah. Al-Qur'an, maka taruh di luar terlebih dahulu. Nah, ini adab yang pertama. Adab yang kedua, apabila dia buang hajat di tempat lapang, maka hendaklah dia menjauh agar tidak terlihat orang lain. Terkadang di sebagian tempat buang hajatnya itu masih di tanah lapang, di sawah, di tengah padang pasir, di sungai. Berbeda dengan kondisi sekarang ini yang kita alhamdulillah buang hajat itu di dalam bangunan. Nah, apabila kita buang hajat di tanah lapang, maka hendaklah dia menjauh agar tidak terlihat orang lain. Apabila buang hajat dilakukan di tempat terbuka, maka wajib menjauh dari penglihatan orang lain agar aurat dia itu tidak terlihat. Karena aurat haram untuk ditampakkan, tidak boleh diperlihatkan. Yang namanya buang hajat pasti dia menampakkan aurat. Maka tidak boleh dia menampakkan di hadapan orang lain. Jabir bin Abdullah mengatakan apabila Nabi hendak buang air besar, beliau pergi menjauh sehingga tidak terlihat oleh seorang pun. Yang ketiga, di antara adab buang hajat yaitu ketika masuk ke WC, hendaklah dia mendahulukan kaki kiri dan membaca doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Karena toilet adalah tempat yang kotor, maka hendaklah kita mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Disebutkan oleh Nabi SAW, anna Nabi SAW yuhibbu at-tayammuna fi kulli syai. Jadi apabila dalam hal-hal yang baik, maka hendaklah kita mendahulukan sebelah kanan. Tapi kalau untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kotor, maka hendaklah mendahulukan sebelah kiri. Menyisir, maka hendaklah kita menggunakan tangan kanan. Menulis, makan, bahkan ini wajib. Ya, kita masuk ke masjid, mendahulukan kaki kanan. Masuk ke ruangan sekolah, mendahulukan kaki kanan, karena itu semua yang baik. Tapi kalau masuk ke toilet, karena itu adalah tempat kotor, maka hendaklah mendahulukan kaki kiri. Biasakan ya untuk seperti ini, karena itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan membaca doa. Jadi sebelum kita masuk ke toilet, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi dalam toilet itu ya banyak syaitan, karena setan itu menyukai tempat-tempat yang kotor. Maka kita tidak boleh berlama-lama di dalam toilet. Dan juga membaca doa ini agar kemaluan kita juga tidak dilihat oleh syaitan, dan menunjukkan bahwa syaitan itu juga memiliki jenis kelamin, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Yang keempat, tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Tidak menghadap dan membelakangi kiblat karena kemuliaan arah tersebut. Yang mana kita yang berada di Indonesia, arah kiblat kita adalah sebelah barat. Sehingga menghindari menghadap ke arah barat
karena itu adalah arah kiblat. Rasulullah bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul kiblata wa la tastadbiruha walakin syarriku au gharribu." Jika kalian buang hajat, janganlah kalian menghadap kiblat dan janganlah pula membelakanginya, tetapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau ke barat. 6. Yang kelima, tidak buang air kecil di tengah jalanan atau di tempat bernaung atau di sumber air. Di antara perkara yang wajib untuk kita hindari adalah tidak buang air kecil atau buang air besar sembarangan. Buang air di tempat berteduh manusia, buang air di tengah jalanan, buang air di sumber air atau di sungai yang dimanfaatkan orang-orang lain untuk mencuci, mencuci pakaian, mencuci beras. Maka kita tidak boleh buang hajat di situ. Karena itu semua akan mendatangkan laknat. Rasulullah bersabda, "Ittaqu al-mala'ina salasah, al-barrazu fil mawarid, wa qari'atut tariq, wa dhil." Takutlah kalian pada 3 hal yang mengundang laknat. Buang hajat di saluran air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh manusia. Ini termasuk menzolimi orang lain. Kenapa perbuatan ini mendatangkan laknat? Karena biasanya orang yang terkena kotoran itu, yang nginjak kotoran itu biasanya menyumpahkan keburukan kepada yang bersangkutan. Maka ini hati-hati. Sedangkan da'watul mazlum la turad. Doanya orang yang dizolimi itu tidak tertolak, artinya bisa diijabah. Yang keenam, tidak buang air kecil di genangan air. Tidak buang air kecil di genangan air. Kalau ada air yang menggenang seperti kolam, maka tidak boleh dia buang air di situ. Nanti secara khusus kita sebutkan di poin yang ke-7. Rasulullah bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yagtasilu minhu." Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir, kemudian mandi di air tersebut. Seperti juga tidak boleh seorang mandi di kamar mandi yang airnya itu tergenang karena tersumbat selokannya sehingga air itu menggenang. Jangan dia mandi di situ, kencing di situ karena khawatir airnya itu tercampur air kencing sehingga membuat dia najis, bukan malah membersihkan badannya. Yang ke-7, tidak buang air kecil di kolam atau di tempat yang dipergunakan untuk mandi. Rasulullah bersabda, "La yabulanna ahadukum fi mustahmihi thumma yagtasilu fihi." Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di tempat pemandian, lalu mandi di dalamnya. Karena itu membuat kubangan air tersebut atau kolam tersebut menjadi najis. Dan sudah kita jelaskan, najis itu termasuk perkara yang menghalangi sahnya mengerjakan sholat. Kemudian yang ke-8, menghindari percikan air kencing, baik pada badan maupun pada pakaian. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah bercerita, di mana Rasulullah pernah melakukan perjalanan dan beliau melewati 2 kuburan. Lalu beliau bersabda, "Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah." Nabi pernah melewati 2 kuburan dan beliau terhenti. Ternyata beliau mendengar ada 2 penghuni kubur itu sedang disiksa. Beliau mengatakan, sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang disiksa, dan tidaklah keduanya itu disiksa dalam perkara yang besar. Adapun yang pertama karena tidak menjaga kencingnya. Yang kedua karena dia berjalan di muka bumi ini melakukan adu domba.
Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau mendengar dua penghuni kubur itu sedang disiksa, maka beliau mengambil pelepah kurma dan beliau belah menjadi dua dan menancapkannya di kuburan tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara sebab azab kubur, dan ini merupakan dosa besar, yaitu orang yang tidak menjaga kencingnya. Tidak menjaga kencing itu memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama, dia sembarangan kencing. Jadi kencing sembarangan, di mana ia mau kencing, dia kencing di situ. Kencing di tembok orang, kencing di bawah kendaraan. Ini nggak boleh, karena orang lain akan terganggu dengan bau pesing. Terkadang kita melewati sebuah jalan, ternyata bau pesing. Ya, ini akibat orang yang kencing sembarangan. Ya, kemudian juga yang kedua, kencing tidak cebok. Maka seorang muslim ataupun muslimah, laki-laki maupun perempuan, hendaklah dia beristinja, cebok dari kencingnya. Kalau memang tidak ada air, maka hendaklah dia bersihkan dengan tisu atau benda-benda yang kering lainnya. Yang ketiga, yaitu orang yang tidak menjaga kencingnya, maksudnya membiarkan air kencingnya itu terkena baju, terkena badan, dia tidak membersihkannya. Udah gitu dia langsung sholat, maka sholatnya itu tidak sah karena dia masih membawa najis. Itu sebab orang itu mendapatkan azab kubur. Dan ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa azab kubur adalah suatu hal yang benar dan wajib untuk kita imani, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara dan kita semua akan mati. Kematian bukanlah akhir segalanya. Kematian hanyalah sebuah pintu untuk memasuki tahapan yang lebih lama lagi. Di antaranya adalah alam kubur, dan alam kubur itu bukan kuburan yang kita lihat. Kuburan yang kita lihat hanyalah untuk memendam mayit, tapi alam kubur adalah alam tersendiri yang tidak bisa direka-reka dengan akal, tidak bisa dibayangkan dengan pikiran, ya, karena itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi perkara gaib. Kewajiban kita hanya mengimani, di mana orang itu setelah dia mati akan melewati 3 tahapan. Yang pertama adalah pertanyaan munkar dan nakir. Man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, di antaranya dengan membaca surat Tabarak, yaitu di setiap malam, dan juga membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Selanjutnya, poin yang ke-9, tidak berbicara ketika buang hajat. Tidak menjawab salam serta tidak menjawab azan. Karena tempat toilet adalah tempat yang kotor, tempatnya syaitan, maka tidak boleh mengucapkan kata-kata yang mengandung kemuliaan, zikir, baca Al-Quran, menjawab salam, menjawab azan, dan itu tidak boleh berbicara. Hal ini berdasarkan hadis Muhajir bin Kunfud. Dia pernah mendatangi Rasulullah dan waktu itu beliau sedang buang air kecil. Ketika dia mengucapkan salam, beliau tidak menjawabnya hingga selesai buang air kecil, lalu beliau berwudu dan menjawab salamnya. Kemudian beliau menjelaskan mengapa beliau tidak menjawab salam. Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, melainkan dalam keadaan suci. Poin yang ke-10, di antara adab-adab buang hajat, yaitu tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan dan tidak beristinja dengan tangan kanan. Jadi adab yang perlu diperhatikan ketika kita cebok, maka yang memegang kemaluan adalah tangan kiri, dan yang membersihkan kotoran di dubur adalah tangan kiri, karena tangan kanan itu untuk makan, untuk hal-hal yang baik, ya. Dan juga tangan kirinya harus bersih, kukunya harus dipendekkan,
tidak boleh dipanjangkan karena itu akan menjadi tempat najis. Rasulullah bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza atal khala'a fala yamussu dzakarahu bi yaminih wa la yatamassahu bi yaminih." Jika salah seorang di antara kalian minum, hendaklah dia tidak bernafas di dalam bejana. Dan jika dia mendatangi tempat buang air kecil ataupun WC, hendaklah dia tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanan, serta tidak pula bersuci atau beristinja dengan tangan kanannya. Ya. Nah, kemudian tidak berlama-lama, duduk diam di dalam kamar mandi atau WC melebihi waktu yang diperlukan. Jadi kalau memang kita buang hajat, ya sudah, selesaikan hajat kita segera, jangan berlama-lama. Jangan dia main game di toilet, membaca buku, menghayal, atau melakukan hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Jadi hendaklah dia segera menyudahi. Kalau sudah selesai, ya sudah, dia segera tinggalkan toilet tersebut. Yang terakhir, di antara buang hajat, yaitu poin yang ke-12, mendahulukan kaki kanan pada saat keluar WC serta membaca doa ghufranak, aku mohon ampunan kepadamu. Ya, jadi keluar dengan kaki kanan sambil membaca ghufranak, aku memohon ampun kepadamu. Karena kenapa kita tidak mengatakan alhamdulillah, tetapi kita malah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ya ini kita mohon ampun kepada Allah di dalam toilet, kita tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berzikir, ya, sehingga kita mohon ampun kepadanya. Demikian pula di mana kita kadang lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, ya, nikmat kita bisa buang hajat, nikmat kita bisa buang air kecil, itu adalah nikmat yang sangat besar. Betapa banyak uang yang harus kita keluarkan kalau misalnya seorang tidak bisa buang hajat. Ya, bahkan kalau nggak bisa kentut saja itu harus mengeluarkan biaya yang banyak. Maka tatkala kita ya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memohon ampun dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan adab-adab buang hajat. Jadi saya mohon kepada kalian untuk mendengarkan dan mencatat, ya, dan tidak menyontek catatan temannya, karena ini sangat bermanfaat, ya, untuk kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan. Sebagai seorang muslim, bukan hanya dia rajin ibadah, tapi juga memperhatikan adab-adab yang diajarkan di dalam Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.